Oke guys, kita lanjut ke episode 5. Episode ini dibuka dengan suasana sarapan pagi yang super canggung antara Juno dan putranya, Oliver. Juno dengan skill interogasi ala CIA menekan Oliver secara halus. Dia mengingatkan Oliver tentang kebohongan masa lalunya dan bilang kalau sebagai seorang ibu, dia selalu tahu kalau anaknya bohong. Akhirnya, Oliver pun nyerah. Dia mengaku telah memberitahu David segalanya, termasuk rahasia terbesar bahwa Juno lah yang mengkhianati David 9 tahun lalu. Juno berpura-pura tegar dan memaafkan, tapi dari tatapannya kita tahu kepercayaannya pada putranya sudah hancur lebur. Sementara itu, dari seberang gedung, David dan Rebecca mengawasi mereka. Mereka tahu Juno sudah paranoid, dan sekarang target mereka adalah membuat Oliver curiga pada ibunya. Begitu Juno dan Oliver berangkat ke kantor, rencana besar pun dimulai. David dan Rebecca menyusup ke gedung apartemen Juno. Mereka mengalihkan perhatian penjaga dengan menyalakan alarm mobil di dekat gedung itu. Misi pertama mereka adalah meretas sistem keamanan untuk memuluskan rencana selanjutnya, kemudian memasang penyadap. Di markas Jadis, Juno memerintahkan Hollis untuk melakukan debriefing resmi pada Oliver, yang sebenarnya adalah interogasi terselubung untuk mencari tahu apa saja yang sudah Oliver bocorkan. Misi utama David dan Rebecca yang sebenarnya adalah menyusup ke apartemen Oliver dan menanam alat sadap. David masuk ke dalam apartemen. Adegan ini tegang banget, karena tepat saat David selesai menanam penyadap, Oliver sudah dalam perjalanan pulang. David harus berpacu dengan waktu untuk keluar dari sana tepat waktu, tetapi mereka terjebak di atas atap apartemen. Terpaksa mereka harus lompat turun dari apartemen menggunakan tali. Di dalam apartemen, Oliver melihat lukisan yang digantung di dinding agak miring. Dia curiga dan akhirnya menemukan penyadap yang baru saja dipasang David. Oliver langsung mengira ibunya yang bermaksud untuk menyadap Oliver. Nampaknya, rencana David berhasil membuat hubungan Juno dengan Oliver semakin hancur. David kemudian menemui Senator Dawson di tempat yang tak terduga, di sebuah ruang ganti. David memberitahu Dawson bahwa dia curiga ada mata-mata di dalam tim senator. Dia menyarankan Dawson untuk menyebar memo palsu yang menyatakan bahwa mereka punya saksi kunci level tinggi melawan Juno untuk memancing si mata-mata keluar. Dan benar saja, jebakan itu berhasil. Vicky Linwood, kepala keamanan Senator Dawson, langsung membocorkan info itu ke Juno. Sekarang, Juno sepenuhnya yakin kalau saksi kunci yang dimaksud adalah Oliver. Juno langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi semua gerak-gerik Oliver. Disinilah Rebecca mengusulkan ide yang brutal. Mereka harus membuat Oliver percaya bahwa ibunya sendiri ingin membunuhnya. Menurut Rebecca, hanya dengan rasa takut akan kematian, Oliver yang seorang pengecut itu akan lari mencari perlindungan ke Senator Dawson. Di tengah semua ketegangan ini, kita disuguhi momen yang mengharukan. David dan Rebecca memasak bersama di apartemen persembunyian mereka. David menasehati Rebecca untuk tidak terus-terusan hidup dalam dunia kekerasan seperti Juno, karena itu akan menghancurkan jiwanya. Momen ini diselingi telepon dari istri dan anak perempuan David, Min Hee, yang mengingatkan kita semua alasan David berjuang sekeras ini. Juno mendatangi apartemen Oliver. Dia tidak lagi percaya pada putranya dan menyuruh Oliver untuk terbang ke London malam itu juga dengan alasan dia tidak lagi menjamin keselamatannya di Korea. Sebagai hadiah perpisahan, Juno memberinya sebuah busur tradisional Korea yang sangat indah. Tapi bagi Oliver, ini terdengar seperti ancaman pembunuhan. Oliver kecewa dan marah menolak untuk balik ke London. Dia langsung pergi meninggalkan apartemennya. Juno memerintahkan tim keamanannya untuk mengikuti Oliver, tapi ini justru menjadi bagian dari rencana David. David dan Rebecca ikut dalam pengejaran itu, membuat seolah-olah mobil keamanan Jadis sedang berusaha mencelakai Oliver. Adegan kejar-kejaran mobil di jalanan Seoul pun dimulai.
Oliver berhasil meninggalkan mobil bodyguard-nya yang hampir saja menabrak sebuah motor. Dan disinilah kesempatan bagi David dan Rebecca yang ternyata telah memasang bom di mobil Oliver untuk membuatnya semakin panik. Rencana mereka berhasil total. Oliver yang sekarang yakin 100% ibunya ingin dia mati, menelpon Senator Dawson dan menyerahkan diri. Dia siap menjadi saksi dan membongkar semua kebusukan Juno dan Cadiz. Kemenangan sudah di depan mata. Dawson juga menjanjikan untuk memberikan Oliver imunitas penuh. David dan Rebecca merayakan keberhasilan mereka dengan minum soju. Tapi di sini, Rebecca membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia bilang bahwa dia bergabung dengan Juno bukan karena dipaksa atau dimanipulasi, tapi karena dia menyukai pekerjaan itu. Dia merasa tersesat dan hancur setelah David dinyatakan mati, dan menjadi pembunuh adalah satu-satunya hal yang dia kuasai. Tepat di tengah momen emosional ayah dan anak ini, tiba-tiba apartemen mereka diserbu oleh tim taktis Cadiz. Mereka harus kabur. David menyuruh Rebecca lari duluan lewat tangga darurat, sementara dia mencoba mengalihkan perhatian pasukan Juno dengan meledakkan bom di tempat itu. Adu tembak pun terjadi di tengah kejar-kejaran itu. Tapi sayangnya, saat Rebecca mencoba kabur melintasi jalan raya yang ramai, dia ditabrak pakai mobil Juno. Dia berhasil ditangkap. David hanya bisa melihat dari kejauhan saat Rebecca dibawa pergi. Dan episode kelima pun berakhir di sini. Gila, Rebecca ketangkep. Gimana nasibnya sekarang? Ayo kita lanjut ke episode selanjutnya, guys.